Oke teman-teman, pernah dengar OJK kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Apa sih sebenarnya lembaga ini? Dan kenapa ini penting banget buat kita semua? Buat duit kita. Coba deh pikirin, tiap hari kita pasti bersinggungan sama yang namanya dunia keuangan. Entah itu nabung di bank, bayar cicilan, investasi reksadana, atau mungkin ya pakai pinjaman online. Nah, di tengah semua itu, pernah kepikiran nggak siapa sih yang jagain biar kita nggak rugi, biar semuanya aman? Gini deh, bayangin aja lagi nonton pertandingan bola. Kalau nggak ada wasit, wah bisa kacau balau permainannya. Ada yang main curang, ada yang sengaja jegal, nggak adil kan? Nah, di dunia keuangan yang rumitnya minta ampun, perlu ada wasit juga. Dan itulah dia. Oke, sekarang kita kenalan lebih jauh lagi. Siapa sih wasit yang dari tadi kita omongin ini? Kita lihat yuk identitas resminya. Nah, ini dia definisi textbooknya. Lembaga negara yang independen, kata kuncinya di sini tuh independen, artinya OJK nggak bisa disetir sama pemerintah atau pemain industri keuangan sekalipun. Dan tugasnya ada 4 nih, ngatur, ngawasin, meriksa, dan kalau perlu, nyidik. Lengkap banget. Jadi biar gampang ingatnya gini aja. OJK itu wasitnya. Dia yang mastiin semua pemain, mau itu bank gede, perusahaan asuransi, sampai aplikasi fintech, mainnya adil dan aman buat kita, para nasabahnya. Nah, ini menarik banget loh. OJK ini ternyata umurnya belum tua-tua amat. Dulu pengawasan keuangan itu kepisah-pisah. Ada yang diurus Bank Indonesia, ada yang diurus lembaga lain. Agak ribet kan? Makanya di tahun 2011 dibentuklah OJK buat nyatuin semuanya di bawah satu atap. Jadi pengawasannya lebih kuat dan terintegrasi. Keren kan idenya? Setiap wasit kan punya buku peraturannya. Nah, kira-kira apa sih buku peraturan yang jadi pegangan OJK? Kenapa lembaga ini harus ada? Intinya, ada 3 misi besar. 1, bikin pertandingan keuangan jadi adil, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. 2, menjaga sistem keuangannya biar stabil, nggak gampang goyang kayak pas krisis dulu. Dan yang ketiga, ini yang paling nyentuh kita langsung, melindungi konsumen, melindungi saya, melindungi Anda. Oke, misinya udah jelas. Terus kerjaan OJK sehari-hari ngapain aja sih buat ngejalanin 3 misi tadi? Wih, lihat deh daftarnya. Banyak banget. Dari bank tempat kita nabung, aplikasi saham, asuransi kesehatan, dana pensiun buat hari tua, sampai aplikasi fintech yang sering muncul iklannya di HP kita, semuanya itu diawasi sama OJK. Nggak ada yang lolos. Nah, slide ini ngejelasin bedanya tugas sama wewenang. Gampangnya gini, yang kiri itu apa yang harus dikerjain. Yang kanan itu kekuatan yang mereka punya buat ngerjain itu. Jadi OJK nggak cuma ngeliatin doang, tapi mereka punya kartu kuning dan kartu merah. Mereka bisa bikin aturan, kasih perintah, bahkan ngasih sanksi kalau ada yang bandel. Kuat banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita semua. Apa untungnya buat kita? Gimana sih cara OJK ngelindungin kita secara langsung? Ini nih kalimat saktinya. Ini bukan cuma tulisan di atas kertas, tapi ini inti dari keberadaan OJK. Semua kerjaan mereka itu ujung-ujungnya ya buat kita, buat konsumen. Terus gimana caranya? Macam-macam. Pertama, dari depan udah dijaga. Mereka bikin aturan super ketat, jadi cuma perusahaan yang bener-bener sehat yang boleh jalan. Kedua, mereka ngajarin kita lewat edukasi biar kita melek finansial, nggak gampang ketipu investasi bodong. Ketiga, mereka bisa langsung turun tangan. Ada pinjol ilegal yang resahin, sikat, blokir. Ada produk yang merugikan, stop. Dan yang terakhir, kalau udah terlanjur ada masalah, OJK bisa jadi pengacara kita loh. Mereka bisa maju atas nama konsumen. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih ngebahas OJK. Sekarang, mari kita tiup peluit akhir dan simpulkan. Kenapa semua ini penting banget? Jadi bisa dibilang OJK ini punya 2 peran sekaligus. Dia itu satpamnya stabilitas ekonomi negara kita, tapi di saat yang sama dia juga bodyguardnya hak-hak finansial kita masing-masing. Sekarang kita udah kenal sama wasitnya, kita tahu ada yang jagain. Tapi pertanyaannya balik lagi ke kita. Sebagai pemain di lapangan keuangan, kita sendiri udah pintar belum mainnya? Karena wasit sehebat apapun gak akan bisa nolong kalau pemainnya gak ngerti aturan. Nah, coba deh kita renungin sama-sama.